Ya Allah, kayak gitu. Jadi aduh, kenapa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dulu dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mans teman, balik lagi ke channel Ayu Mei. Channel Mei Abdul. Nah, video kali ini lanjutan dari part pertama Ayu di karantina. Sebelum kita mulai, yuk berkenan subscribe, like, dan bunyikan loncengnya. Semoga rezeki Mans teman semakin diluaskan. Amin. Terima kasih. Short story juga. Jadi ya pas denger lagi asik baca-baca, denger ya Allah, kayak gitu. Jadi aduh, kenapa sih? Langsung kan penasaran, apa sih itu Yuang? Oke. Oh iya, namanya itu boleh lah Prayuning Tias Ayu Wardani, tapi aku manggilnya Yuang bolo-bolo. Apa sih Yuang? Apa sih Yuang? Keluar tuh bahasa bungkul. eh Iko anak kak, kakak tuh tahu gak virus corona? Nah, virus balik lagi lah ingatan Me itu sama omongan teman dan Uni tadi, virus. Oh jadi virus itu beneran? Jadi gitu loh. Jadi beneran ada virus? Iya kak Maya, gitu. Yuang itu kan, iya kak Maya, itu tuh virusnya tuh dari Cina. Oh Cina, oh jadi beneran ada virus. Jadi bukan dari Taiwan, bukan karena itu tuh dari Cina di Wuhan. Jadi semenjak itu barulah nyari info. Padahal ya teman-teman, di grup programku itu udah ngasih tahu. Aduh, gatel hidungku. Kayaknya ada yang ngomongin aku ya. Bentar, hidung ngomongin. Oke, ada sih relasinya. Enggak tahu apa. Aduh, pengen di kayak gini tuh. Ah, oke. Jadi sebenarnya, ini ya. Grupku itu temanku tuh udah ngasih tahu tanggal 13 Februari. Artinya kan kalau 13 Februari itu aku belum masih di NCKU kan. Karena tanggal 18 aku masih ada. Enggak ding, bener tanggal 13 Februari. Aku udah keluar dari NCKU 13, maaf. Ini tanggal 13 Februari itu aku dapat informasi dari temenku kalau aku tuh harus ngisi survei. Jadi surveinya itu data-data tentang histori aku selama aku keluar dari Taiwan. Jadi aku ngapain aja, di mana aja, negara mana aja aku kunjungin. Nah di situ. Nah ini harus ngisinya 2 kali. Tanggal pertama sebelum tanggal 14 Februari, kedua adalah tanggal antara 15 sampai 28. Jadi ada beberapa survei nih. Survei untuk international student kayak aku, juga ada survei kalau internasional, kalau ya mahasiswa internasional itu kan macam-macam, bisa dari berbagai negara, tapi ini juga ada negara survei khusus untuk siswa yang dia ada di Cina, Hong Kong, dan Macau. Jadi itu disendirikan. Nah, jadi ada beberapa survei yang beda. Oke, sudah. Di situ ada ketentuan. Nah, aku kan kenanya itu yang 14 days self management. Kan aku udah ngeh sama COVID 19-nya itu 5 hari, seminggu lah. Udah ngikutin akhirnya kan gimana perkembangannya, dan itu sumpah
Cepet banget, sumpah cepet banget. Dan kalau aku jujur, aku belum khawatir dengan kondisiku, apalagi Taiwan deket banget kan dengan jadi kayak diapit gitu loh, Taiwan, sininya Hong Kong, terus di sininya Cina, terus ada Makau, terus juga kabarnya itu Jepang sama, waktu itu masih Jepang ya, Jepang dan Korea Selatan. Nah itu juga udah mulai, dan Thailand juga kena. Nah Indonesia waktu itu alhamdulillah belum ada, itu lebih bagus bahas belum ada. Nah sebenarnya NCKU itu masuknya adalah tanggal 17 Februari, jadi mulai kuliah itu 17 Februari, dan tiket kembaliku itu dari Jakarta ke Kaohsiung itu balik lagi tanggal 14, karena aku pakai naik Scoot. 14-nya masih di Jakarta, 15-nya malam itu ada di Changi, dan 15 baru berangkat lagi paginya ke Kaohsiung. Nah itu, dan ibuku tuh dapet tindakannya tanggal 13. Sebenarnya abis ditindak bisa langsung balik sih, tapi ternyata kan aku belum reschedule tiket sama sekali. Jadi ini bapak ini udah aku anggap bapakku sendiri. Jadi beliau tahu posisinya aku saat itu lagi di Indo, jadi beliau langsung chat aku, ngasih tahu kalau masuknya NCKU itu diundur 2 minggu. Mei itu memang nggak berencana untuk reschedule tiket kalau bener-bener alasannya nggak emergency. Pas tindakan ibu tanggal 13, malamnya itu 2-3 hari sebelum tindakan itu udah kepikiran dong, nanti aku pergi tanggal 14, tanggal 13 ibu ditindak itu dioperasi maksudnya, siapa yang ngurusin beliau gitu loh. Jadi mikir kan, ya nggak mungkin lah orang lain kan, walaupun si ade itu udah bilang nggak apa-apa, kamanya ambo bae yang ngurus. Jadi ya udah akhirnya mikir-mikir nih, aduh benar-benar deh, nggak. Akhirnya 2-3 hari sebelum itu tuh aku udah mencoba untuk schedule tiket. Udah 1 Januari kan aku udah tahu mundur nih, postpone 2 minggu. Jadi itu ya Allah, jadi Allah tuh memudahkan kita semua. Pertama, aku susah banget buat beli tiket Cathay. Jadi pas mikir lagi, flashback lagi, Cathay kan transitnya di Hong Kong ya kan. Jadi ya akhirnya tuh ya, alhamdulillah aku nggak bisa bayar tiket Cathay dan nggak jadi beli Cathay. Kedua, Tuhan tuh ngasih lagi kemudahan yang lain. Kemudahan yang lain itu apa? Harusnya masuk tanggal 17 dan tiba-tiba jadwal operasi buku tuh tanggal 13. Mundur lagi dong, ya kan? Treatmentnya itu paling enggak seminggu. Jadi habis ditindak tanggal 14, 13 ditindak, 14 harus check up, konsul. 14 check up, 10 hari kemudian check up lagi. Nah itu hari pertama sampai hari ke-10 itu bener-bener yang penting banget, masa-masa penting, masa-masa karena habis operasi ya, itu masa-masa penting banget. Ada banyak larangan yang harus dilakukan, larangan yang harus dilakukan, pokoknya harus dijaga. Jadi pasien tuh nggak boleh gini-gini tuh banyak banget. Jadi akhirnya aku putusin mulai telepon kontak care itu 2 hari sebelum, 3 hari sebelum. Dan aku kesel banget itu ditelepon nggak nyambung Scootnya tuh, kontak servisnya itu nggak bisa nyambung. Telepon panjang banget telepon dan nggak bisa. Akhirnya minta tolong sama teman yang ada di Taiwan, yang masih di Tainan, minta tolong diteleponkan. Karena kenapa aku nggak bisa mereschedule, aku tuh nulis emailnya salah, jadi ada 1 huruf typo. Jadi tiketnya itu nggak masuk ke email.
kalau kita mau reschedule terus kita nggak dapet e-tiketnya, itu kan nggak bisa. Kenapa? Nanti di e-tiket itu kan ada kode booking atau kode reference. Itu yang kita pakai untuk masuk ke akun kita. Oke lah, bukan akun, apa yang namanya? Itu syarat pertama untuk kita reschedule online, ya kan? Makanya aku nelfon kontak servisnya karena aku nggak bisa masuk ke online itu, karena aku nggak punya itu. Tapi kenapa aku bisa berangkat dari Taiwan ke Jakarta? Karena waktu di Taiwan aku masih bisa ngubungin kontak servisnya. Jadi aku telepon lewat hotline-nya, aku pakai telepon labku, nyambung. Dan itu memang bener-bener aku tuh suka kerjanya berkali-kali dan ceroboh banget, Mas. Mei itu orang yang ceroboh, ingat ya, catat satu, dapatkan Mei orang yang ceroboh. Semoga nanti lebih baik. Jadi dari Taiwan minta e-tiket bisa lewat telepon, tapi baru sampai Jakarta baru tiket itu baru tiket pergi, Mas. Tiket pulangnya itu belum include dan itu kode bookingnya pasti beda, kode reference-nya juga beda kan, perjalanannya udah expired tuh, udah dilakukan. Nah, itu bener-bener deh suka kerja berkali-kali. Dan akhirnya nelfon nggak bisa. Akhirnya Tuhan itu bener-bener menolong ya. Jadi tanggal 13 sudah ditindak. Aku ke rumah sakitnya itu pagi, nemenin ibuku dari pagi sampai 2:30. Jadi aku tuh waktu nemenin ibuku beliau dioperasi, aku juga mikir, selain mikir itu aku juga mikir, ini tiketku gimana kalau misalnya aku telat buat buat reschedule, otomatis hangus. Jadi ya udahlah, mikir ya udahlah, tiket hangus nggak apa-apa, pokoknya bikin pemikiran, oke, tiket hangus nggak apa-apa, yang penting beliau harus aku urusin dulu, harus aku jaga dulu, karena ya itu kewajibanku gitu loh. Jadi ya udah, aku berusaha untuk menenangkan pikiranku dulu kan. Selesai buku ditindak, kebetulan adikku ada di situ kan. Jadi nanya ke yang bilang, tolong kakak, tolong apa kak? Tolong bantu kakak reschedule tiket. Ada nggak temen di Malaysia yang punya travel dan lain-lain? Nah itu jadi banyak yang bantu aku. Gatel banget. Temen sekelasku, 2 cowok, 2 big brotherku, aku mintain tolong. Terus temenku yang di Thailand juga ada 2 orang, aku mintain tolong buat telepon Scoot dari Thailand. Terus tambah lagi temennya Iwang 1, jadi ada 5 korbanku ya. Tapi kelima-limanya ini ya gagal. Jadi jadi temennya Iwang itu kebetulan kerja di travel, jadi dicoba semua data yang ada. Ya aku kan cuma punya nama doang akhirnya kan, cuma nama itu, terus tanggal perjalanan, sama kebetulan aku nyimpen tiket yang sebelumnya dan reservasi e-tiket sebelumnya, tapi itu datanya nggak cukup. Akhirnya sudah, dan akhirnya nggak bisa. Nah aku putuskan setelah tindakan ibuku ini, aku balik ke airport, ke bandara buat reschedule tiket. Terminal Damri di Rawamangun, langsung ke airport. Nah di airport itu alhamdulillah. Jadi perjalanan ke airport itu aku sebenarnya udah dapet, temenku itu ada 1 yang berhasil dapetin e-tiket lewat, karena aku belinya nggak langsung Scoot-nya, aku belinya Expedia. Jadi dicoba akhirnya temenku ini bisa dapetin e-tiketku, dan aku coba untuk reschedule sendiri lagi kan, online nggak bisa, jadi nggak bisa juga reschedule hari itu. Dan sementara waktu jalan terus 4 jam lagi tuh, sebentar lagi kan batasnya tuh 4 jam sebelum keberangkatan itu,
walaupun sebenarnya masih ada 1 hari lagi kan, tapi dan keberangkatanku itu adalah tanggal 14 pukul 8 malam. Jadi ya udahlah, akhirnya karena aku juga udah sampai bandara, aku masuk terminal 2F. Dan waktu aku masuk, karena aku nggak punya tiket, alhamdulillah petugasnya ngizinin aku tidak masuk karena aku alasannya mau reschedule, dan di situ nggak ada office-nya Scoot. Jadi langsung ke counter yang kita kalau mau cek itu tadi bunyi pintu tertutup deras banget ya, lagi lagi mendung banget hari ini. Oke, balik lagi ke story. Sudah selesai, aku balik dan alhamdulillah tiketnya bisa di reschedule. Dan mas-masnya tuh bilang dong, Mbak kenapa di reschedule, karena corona ya? Ya udah,